Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ayo Ngaji, tempat kita menghidupkan kembali jejak-jejak para sahabat Nabi yang dijamin surga. Hari ini, dengarkan baik-baik, karena inilah kisah seorang pemuda yang disebut Rasulullah sebagai orang pertama yang memanah di jalan Allah, dan setiap kali ia berdoa, langit pasti menjawab. Pernahkah kamu mendengar ada orang yang jika ia berdoa, maka Allah langsung kabulkan? Kalau dia mendoakan seseorang celaka, celakalah orang itu. Kalau ia berdoa agar kebaikan turun, maka langit pun menurunkan rahmat. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga, dan panglima penakluk Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di usia sangat muda, sekitar 17 tahun. Ia termasuk orang yang paling awal masuk Islam, bahkan dari golongan As-Sabiqunal Awwalun. Ia berasal dari Bani Zuhrah, kabilah yang sama dengan ibunda Nabi, Aminah binti Wahab. Tapi keislamannya membuat ibunya sendiri murka. Ibunya berkata, "Demi Tuhan, aku tidak akan makan dan minum hingga kamu kembali ke agama nenek moyangmu." Sa'ad berkata dengan tenang, "Wahai ibu, walau engkau memiliki 100 nyawa dan semuanya keluar satu persatu di depan mataku, aku tidak akan meninggalkan Islam." Akhirnya sang ibu pun menyerah. Dalam perang Badar, Sa'ad adalah orang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela Islam. Rasulullah bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, semoga Allah meneguhkan panahmu." Hadis riwayat Bukhari. Ia juga termasuk orang yang disayangi Rasulullah. Nabi pernah berkata, "Ini adalah pamanku." Siapa yang punya paman seperti Sa'ad? Sa'ad juga terkenal dengan doanya yang selalu dikabulkan Allah. Suatu hari ada seseorang yang menghina dan memfitnah dirinya. Sa'ad memperingatkan orang itu dengan lembut, tapi dia tetap keras kepala. Maka Sa'ad pun berdoa, "Ya Allah, jika dia berdusta dan hanya ingin mencari perhatian, maka tunjukkan kekuasaanmu padanya." Tak lama, orang itu terkena penyakit aneh. Matanya buta, wajahnya rusak, dan ia terus berteriak karena kesakitan. Orang-orang pun takut mencela Sa'ad setelah itu. Puncak kemuliaannya terjadi saat perang Qadisiyah. Umar bin Khattab memilih Sa'ad sebagai panglima tertinggi pasukan Islam untuk menghadapi Imperium Persia. Dengan strategi cerdas dan keimanan kokoh, pasukan Sa'ad berhasil menghancurkan kekuatan Persia dan membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah Irak dan sekitarnya. Yang luar biasa, saat itu Sa'ad sedang sakit keras, tubuhnya bernanah dan tak bisa duduk di atas kuda. Tapi dari atas ranjang, ia memimpin pasukan dengan surat-surat dan instruksi tajam. Kemenangan pun diraih. Di masa senjanya, ia tinggal di sebuah taman di luar kota Madinah. Ketika orang-orang berbicara tentang kehebatan tokoh lain, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak butuh apapun selain jaminan dari Nabi, bahwa aku termasuk penghuni surga." Sa'ad wafat di usia sekitar 80 tahun dan menjadi sahabat terakhir dari 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah yang meninggal dunia. Ia dimakamkan di Baqi dan jenazahnya disolatkan oleh para sahabat dengan penuh kehormatan. Sahabatku, dari Sa'ad bin Abi Waqqas kita belajar bahwa kekuatan bukan hanya di tangan atau strategi, tapi dalam hati yang yakin, doa yang tulus, dan keberanian membela kebenaran. Ia adalah pemanah pertama dalam Islam, orang yang dicintai Nabi, dan pejuang yang menaklukkan kekuatan dunia tanpa meninggalkan kesederhanaan. Kalau kamu ingin jadi orang yang doanya mustajab, mulai dulu dengan takwa, menjaga lisan, dan jangan pernah berhenti membela kebenaran. Walau kamu sendirian, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kisah sahabat berikutnya akan lebih mengguncang lagi. Kisah Ali bin Abi Thalib, singa Allah dan gerbang ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.